Ada satu riwayat yang cukup menarik ya. Suatu saat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an itu pernah mendengar ada seseorang yang berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik itu." Lalu kemudian Hudzaifah menimpali, "Wahai saudaraku, sekiranya orang-orang munafik itu kemudian nanti akan dibinasakan seluruhnya, maka kamu tidak akan banyak ketemu orang nanti di jalanan. Kamu tidak akan ketemu banyak orang di jalanan nanti kalau semua orang munafik itu dibinasakan, insyaallah. Karena sedikitnya orang-orang yang kemudian tersisa di jalan. Nah, apalagi kalau kita perhatikan Syekh Ayyad Al-Qarni itu menulis sedikit risalah tentang salasuna alamatan lil munafikin. Ada 30 tanda orang-orang itu disebut terkategorikan orang-orang munafik itu. 30 tanda. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebut ada 3 kelompok: mukmin, kafir, munafik. Ketika berbicara tentang mukmin, ayatnya cuma 4 ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Ketika berbicara tentang orang kafir 2 ayat. Namun saat berbicara tentang orang-orang munafik di Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat yang berbicara tentang itu. Sehingga itu disebutkan karena memang banyaknya jumlahnya dan merata di mana-mana itu. Ini perhatian dan hati-hati buat kita. Syekh Al-Birkawi dalam kitab At-Tariqatul Muhammadiyah hanya menyatakan bahwa banyak ciri-ciri kemunafikan yang kemudian akan muncul di diri kita itu. Mulai dari tubuh kita, penampilan kita bisa menjadi media yang paling bisa muncul untuk menampilkan kemunafikan kita. Gerak-gerik kita, perilaku kita, pakaian kita, apa yang kita lakukan, semuanya sisinya begitu sangat tipis. Jadi hati-hati. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitab Madarijus Salikinnya menyatakan nifaq itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit batin yang sangat berbahaya. Seseorang bisa dikuasai penyakit ini tanpa sadar. Oleh karena itu, kemudian para sahabat termasuk Umar bin Khattab itu saat kemudian mendengar Rasulullah SAW menyampaikan nama-nama orang yang kemudian disampaikan pada Hudzaifah tentang orang-orang munafik itu, saat itu Umar bin Khattab tanya sama Hudzaifah, "Apa namaku termasuk di situ?" Lalu kemudian Hudzaifah menjawab tidak. Lalu kemudian Hudzaifah menyatakan, "Saya berjanji untuk tidak mengatakan lagi." Karena memang itu adalah rahasia. Dan Umar ini dikenal sebagai orang yang punya watak, yang betul-betul ingin tahu untuk apakah termasuk dirinya apa bagus atau tidak itu. Sekelas Umar bin Khattab itu, yang sudah luar biasanya ibadahnya dan luar biasa semuanya. Bahkan ada kemudian ungkapan ketika Umar bin Khattab, andaikan ada kalimat semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali satu saja yang tidak masuk surga, maka aku takut, katanya Umar, yang satu itu aku. Itu sekelas Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita? Nah, Ibnu Abi Mulaika itu berkata, saya telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya cemas dan khawatir tentang persoalan munafik ini. Tak ada yang berani berkata imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, untuk diketahui saja bahwa nifak itu ada 2, dibagi 2. Nifak i'tiqadi atau nifak takdzib atau nifak akbar itu. Nifak yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, orang yang berpura-pura Islam. Jadi dia sebenarnya bukan seorang Islam, tapi pura-pura masuk Islam. Nah, ini nifak ini, orang munafik yang begini ini yang ada dulu di zaman Rasulullah SAW. Tetapi yang kedua nifak amali, nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi ini perbuatan yang berbahaya kalau dipelihara karena akan merusak iman. Ya. Seperti disebutkan, bila bicara dia berdusta, bila berjanji dia bohong, kalau dia diberi kepercayaan dia hianati, kalau kemudian dia punya masalah atau konflik dia curang, maka itu adalah ciri-ciri orang munafik.
Dan bahkan kalau sedikit saya sampaikan, apa yang ditulis oleh Syekh Aid Al-Qarni itu tentang 30 tanda orang yang munafik itu, diantaranya adalah orangnya al-kadhib, dia berdusta, orang yang suka berkhianat, al-ghad, al-khalfu fil wa'di, orang yang ingkar janji, al-kaslu fil ibadah, orang yang malas ketika beribadah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-mura'ah, riya, sum'ah, qillatu dzikrillah, orang yang sedikit zikirnya kepada Allah. Nakrus shalah, mematuk salat. Jadi kalau salatnya itu tergesa-gesa atau cepat-cepat, tidak tumakninah dan tidak khusyuk. Lalu lamzut mutawwi'ina minal mu'minina wassalihin, orang yang suka melecehkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-istiza, orang yang suka mengolok-olok, melecehkan atau membuli. Al-halfu mudaja, gemar bersumpah untuk melindungi dirinya. Ini ciri-ciri nifaq yang disebutkan. Al-infaku karha, orang yang merasa berat saat berinfak. Lalu al-wuqu fi a'radis salihin, menjatuhkan kehormatan orang-orang saleh. At-takhalluf an salatil jamaah, meninggalkan salat jamaah, terutama subuh, asar dan isya. Mukhalafatud dhahir lil batin, tidak sesuai antara yang dhahir dan yang batin. Yakbiduna aydiyahum bukhla wa sukha, orang ini tamak dan bakhil. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi bila ada tanda-tanda seperti ini di diri kita, segeralah kemudian berubah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejelek-jelek orang itu adalah orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satajiduna syarran nas dal wajhain alladzi ya'tu haula'i biwajhin wa ya'tu haula'i biwajhin akhar. Kamu akan dapati sejelek-jelek orang itu adalah datang dengan wajah seperti ini, lalu kemudian datang dengan ke tempat lain dengan wajah yang seperti ini. Itu adalah wajah-wajah orang munafik. Nah, orang yang munafik itu adalah orang yang ambigu. Namun begitu, kita tidak boleh menghakimi seseorang. Lagi-lagi yang kedua, diingatkan pada kita, tidak boleh kita kemudian tiba-tiba menghakimi seseorang. Munafik dong, munafik dong. Menjustifikasi seseorang sudah pasti dia munafik, itu tidak boleh. Hati-hati. Ini buat peringatan buat kita sendiri, untuk bercermin pada diri kita sendiri. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Buya Hamka. Luar biasa. Buya Hamka waktu diminta untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden Soekarno, itu diminta oleh Menteri Agama Alam Shah Ratu Prawidan Negara waktu itu, yang kemudian dipesankan ada wasiat yang jadi imam sholat jenazahnya itu adalah diminta Buya Hamka. Padahal Buya Hamka ini dihukum oleh Pak Karno waktu itu. Bersedia untuk menjadi imam sholat jenazah Pak Karno. Selesai sholat jenazah itu, banyaklah kemudian orang mengkritik, gimana Buya kok bisa menjadi imam sholat, orang munafik gitu, orang pelimplang sampai segitunya, kok mau Buya? Lalu kemudian Buya Hamka kemudian menjawab, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat kabar tentang munafiknya Abdullah bin Ubay itu jelas dari Allah. Kalau saya, selama orang itu masih bersyahadat, masih baik, maka saya tidak bisa menjustifikasi orang itu munafik. Disalatkan oleh Buya Hamka. Ini di samping jiwa besar dari seorang Buya Hamka, tetapi juga bermakna bahwa kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang, atau kemudian gampang untuk memberikan justifikasi munafik pada orang. Cukup hati-hati kita, hati-hati kita.